Ya, pemirsa, kebijakan efisiensi anggaran 2025 semakin jelas. Pos-pos anggaran yang dinilai tidak perlu dipotong. Dan kita akan segera membahasnya bersama dengan Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Selamat malam, selamat petang, Pak Ahmad Nur Hidayat. Selamat malam, Anissa. Apa kabar? Baik, kabar baik Pak Hidayat. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Pak Ahmad Nur Hidayat, ini kita sebelum membahas terkait dengan ada juga beberapa kementerian yang kemudian ini memiliki pemotongan anggaran yang cukup besar begitu. Tapi saya ingin tahu terlebih dahulu terkait dengan pandangan Anda bagaimana kemudian efisiensi dari pemangkasan anggaran ini. Menurut Anda apakah sejauh ini karena sangat signifikan sudah efektif atau seperti apa Pak Hidayat? Ya, kalau melihat dari size yang Pak Prabowo sampaikan ya, 306 triliun, ini menurut saya size yang sangat besar sekali, signifikan sekali. Ini bisa menyusun 8% dari APBN. Biasanya kita kalau ada anggaran lain-lain ya, penghematan lain-lain itu hanya 2%, maksimal 5%. Kali ini 8% ya, artinya sebenarnya apa benar pemerintah yang sudah menyusun APBN begitu ketat bersama dengan DPR kok bisa menghemat sampai 8% sampai 306 triliun. Saya tuh berpikirnya it is too good to be true gitu ya, alias jangan-jangan ini tidak realistis gitu. Tapi kemudian Ibu Menteri Keuangan itu menyampaikan bahwa akan difokuskan kepada beberapa pos ya. Dan pos ini memang kelihatannya pos-pos yang tanda kutip ya itu bisa diambil besar ya, seperti ada pos infrastruktur, perjalanan luar negeri dan sebagainya. Nah, maka menurut saya kita lihat saja ya sejauh mana penghematan ini bisa dilakukan begitu. Hanya saja pertanyaan berikutnya adalah uang 306 triliun itu akan digunakan untuk apa? Ya, karena kita tahu bahwa kita bisa menghemat, tetapi menghematnya itu apakah kemudian akan digunakan untuk belanja yang tidak berkualitas atau belanja yang berkualitas? Nah, tentunya ada dua isu di sini ya. Pertama, belanja yang berkualitas itu adalah belanja yang bisa menciptakan multiplier pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang kita maksudkan. Tapi kalau seandainya penghematan ini sudah susah-susah dilakukan, tapi dibelanjakan untuk program-program tanda kutip populis yang sebenarnya tidak memberikan atau kurang memberikan multiplier efek buat ekonomi, maka saya kira efisiensi ini akan mubazir. Dan juga kita ingat bahwa efisiensi ini sebetulnya berdampak pada pengurangan layanan publik dan berdampak kepada kinerja atau kebiasaan dari birokrasi kita, karena gimana pun juga anggaran ini kan sudah istilahnya setiap tahun ada, birokrasi kita sudah biasa mengerjakan. Ketika tiba-tiba hilang, nanti akan ada kebingungan baru di kalangan birokrasi kita, sehingga birokrasi menjadi tidak efektif karena adanya pengurangan-pengurangan yang mereka harus menyesuaikan secara cepat begitu. Nah, learning curve yang lambat itu nanti mempengaruhi kepada kinerja birokrasi dan pada ujung-ujungnya nanti akan mempengaruhi pelayanan publik mereka. Sehingga ini harus didesain dengan hati-hati ya, Anissa ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lebih dalam secara spesifik begitu ya untuk infrastruktur sendiri ini juga cukup besar Pak Ahmad, dipangkas 34,3% begitu. Salah satunya adalah pemangkasan untuk Kementerian PU begitu, 80% Pak Ahmad. Sementara pemerintah kan kita tahu bahwa menargetkan juga ada target swasembada begitu ya. Swasembada pangan yang membutuhkan tentunya ada irigasi, kemudian juga pembangunan jalan di daerah-daerah begitu. Bagaimana kemudian Anda melihat apakah bisa kemudian dari pemerintah ini menyeimbangkan kebijakan efisiensi dengan kebutuhan pembangunan tersebut? Sedangkan untuk anggarannya saja ini sudah dipotong 80%, Pak Ahmad. Ya, ini menarik ketika kita bicara anggaran di PU ya, anggaran di pekerjaan umum. Kita flashback melihat 10 tahun terakhir, ternyata kita mendapatkan satu komposisi di mana kategori Bina Marga itu menyusun paling banyak dalam anggaran PU selama 10 tahun terakhir ya, angka kita 44%. Dan Bina Marga itu kategorinya adalah pembangunan jalan tol berbayar ya, kemudian yang sifatnya adalah proyek-proyek PSN. Yang menurut saya sebenarnya pemotongan di sisi Bina Marga itu rasional. Kenapa? Karena kita tahu bahwa APBN yang sangat kecil dalam arti kita punya banyak pembiayaan, kita anggap kecil itu, kita harus menempatkannya dalam satu pos-pos yang berkualitas. Sedangkan kalau kita bicara jalan tol atau PSN, ini kan sudah melibatkan sebetulnya KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, baik itu BUMN ataupun
swasta gitu. Sebenarnya kita bisa switching tuh, jalan-jalan tol itu bisa aja dicarikan pendanaan pihak ketiga yang berasal dari konsep KPBU, tidak lagi menggunakan APBN. Makanya saya bilang kalau yang 44% ini dikurangi, menurut saya sangat rasional dan ini sangat tepat ya, karena bukan zamannya lagi APBN kita yang sebetulnya dibutuhkan untuk memperkuat daya beli, tapi kemudian membantu mereka-mereka yang sebetulnya sudah tidak perlu dibantu karena ini sudah pendekatan bisnis begitu. Nah, tetapi di dalam anggaran PU itu ada anggaran irigasi, sanitasi, dan anggaran-anggaran lainnya yang itu berdampak kepada kehidupan masyarakat terutama di daerah. Ya, irigasi itu sangat penting buat ketahanan pangan kita, swasembada tadi katakan. Nah, yang porsi inilah yang kemudian harus dijaga betul untuk tidak dikurangi. Makanya kita ingin menunggu ya, meskipun ada komplain dari wakil menteri PU misalkan, Pak ini 80% sangat susah kita untuk mengaturnya begitu. Tetapi saya merasa itu bisa diatur, hanya saja kita harus punya prioritaskan itu. Anggaran untuk sanitasi, perumahan rakyat, dan infrastruktur dasar yang berasal untuk desa, ini harus dijaga. Dan saya kira ini porsinya juga nggak terlalu tinggi ya, ini bagian yang terkecil 7% dalam infrastruktur 10 tahun terakhir ya yang dilakukan oleh PU. Sehingga saya menunggu, saya kira publik juga menunggu anggaran yang dihemat di PU itu apa saja. Kalau anggaran yang dihemat adalah anggaran sanitasi, perumahan rakyat ini yang jadi persoalan gitu. Makanya kita ingin mengingatkan ya bagian dari kementerian untuk coba ditinjau ulang kembali yang berdampak kepada ekonomi khususnya orang banyak, ini yang kemudian harus dijaga. Sementara anggaran-anggaran yang tadi terutama untuk membiayai rapat-rapat birokrasi sendiri ataupun yang sifatnya sudah bisa jalan karena ini adalah pendekatan bisnis to bisnis, itu untuk diefisiensi, saya kira publik menunggu itu, sangat setuju untuk itu. Oke, artinya memang langkah strategis yang memang ini diambil begitu ya oleh pemerintah, atau malah ini justru menghadirkan kembali atau kemudian ini malah menghambat kinerja dari pemerintah itu sendiri, dari kementerian itu sendiri. Menurut Anda seperti itu, Pak Ahmad? Ya, kalau seandainya kita bisa melakukan efisiensi, saya kira kinerja kementerian itu akan lebih efektif. Jadi dia fokus saja kepada tujuan yang sudah diarahkan oleh Presiden dalam hal ini adalah memperkuat daya beli, menciptakan swasembada pangan dan sebagainya. Sementara yang lain-lain itu biarkan dikelola. Saya kira juga 10 tahun terakhir ini kita banyak melibatkan BUMN tapi minus melibatkan dari sektor swasta. Ya mungkin kayak infrastruktur yang sifatnya sudah berbisnis dan akan profitable, itu sudah saatnya kita membuka diri untuk menerima pengusaha-pengusaha domestik untuk terlibat di dalam proyek itu tanpa kemudian kita menggunakan APBN. Nah, relokasi APBN inilah kemudian kita harus tempatkan untuk pos-pos belanja yang berkualitas. Saya termasuk ya yang tidak setuju kalau kemudian kita habiskan untuk hanya sekedar makan buat anak-anak kita gitu. Kita nggak butuh ikan, kita butuh kail. Masyarakat kita ini butuh lapangan pekerjaan. Masyarakat kita ini butuh harga-harga yang murah. Nah, bisa nggak APBN kita hasil efisiensi itu direlokasikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk menjamin supply chain agar barang-barang di domestik itu jauh lebih murah, terutama bahan pangan gitu. Nah, saya kira kalau ini dilakukan, ya APBN kita akan menjadi berkualitas dan kita bisa mencapai Indonesia emas dengan mudah, begitu, Mbak Nisa. Tapi sepertinya di samping untuk menghasilkan dari kualitas lapangan pekerjaan begitu ya, ini malah lebih ke arah fokusnya adalah untuk efisiensi anggarannya untuk mendukung program prioritas seperti makan bergizi gratis begitu, Pak Ahmad. Artinya kalau dari anggaran yang paling terbesar adalah dipotong dari Kementerian PU sebesar 80% begitu ya dari Kementerian PU, ini pemerintah dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah tidak lagi menargetkan ataupun memprioritaskan pada program-program yang bersifatnya adalah untuk infrastruktur begitu ya. Malah lebih ke arah program populis begitu ataupun seperti makan bergizi gratis. Nah, ini yang kita perlu kritisi ya, Anissa. Jangan sampai kita mengejar program yang populis, tapi kemudian kita mengorbankan proyek-proyek atau program-program infrastruktur yang bermanfaat buat orang banyak di masa depan. Kalau kita kemudian fokus kepada program-program populis itu kan ibaratnya adalah memberikan ikan dibandingkan kita memberikan kail ya kepada masyarakat. Dan kalau kita memberikan ikan, ini sama sekali ya tidak strategis ya. Karena begitu ikannya habis, lauknya habis, saudara-saudara kita kelaparan lagi. Kita kan membutuhkan kemandirian.
Nah, sebutlah misalkan program populis yang disampaikan diantaranya adalah MBG. Itu kan kemudian meskipun investasi jangka panjang dalam hal Ya. gizi ya, tetapi kan sebetulnya itu bisa digantikan dengan program-program lain ya yang tidak memerlukan dana besar. Kemudian ada program populis lain misalkan memberikan 3 juta rumah dengan negara mensubsidi sekitar 600.000 per bulan selama 20 tahun. Nah, kebutuhan rumah ini kan dibandingkan kebutuhan pekerjaan kan lebih urgen kebutuhan lapangan pekerjaan. Nah, saya kira memang kita perlu kurasi lagi ya yang dianggap program-program yang katanya populis itu, apakah betul-betul ini memberikan return yang tinggi di masa depan gitu. Kalau seandainya tidak, ya saya kira sudah saatnya kita fokus saja kepada yang memberikan return masa depan seperti penciptaan lapangan pekerjaan, harga-harga yang terkendali, dan juga yang paling penting adalah pembiayaan buat dunia usaha dan UMKM agar mereka semakin kuat lagi. Oke, nah selain dari PID itu Pak Ahmad, kita tahu bahwa sebelumnya ini juga Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan, sebelumnya kita tentu harus perlu apresiasi dulu ya langkah dari pemerintah yang sudah berhasil mengklaim bahwa sudah berhasil menghemat 20 triliun dalam 3 bulan pertama dalam program 100 harinya yang pertama ini. Bagaimana kalau Anda melihat apa yang kemudian menjadi indikator menilai bahwa efisiensi ini benar-benar berdampak dan juga bukan hanya sekedar penghematan secara administratif begitu, bahwa benar-benar terlihat begitu untuk kita? Ya, kita juga butuh informasi yang detail ya, 20 triliun itu diambil dari pos mana saja. Saya ingin cerita begini, kalau pos yang diambil adalah kan rencananya dari 306 triliun itu ada 50 triliun lebih diambil dari dana transfer daerah, ya dari DAK. Nah, dana transfer daerah itu sebetulnya dana yang sangat dibutuhkan oleh daerah. Anda bisa bayangkan bahwa DAU yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada daerah itu habis untuk membayar gaji para ASN di daerah. Sementara buat non-ASN di daerah itu tergantung dari DAK, misalkan pembangunan infrastruktur dan program-program lain itu diambilnya kebanyakan dari DAK. Kalau kemudian DAK dikurangi di seluruh Indonesia, berarti yang dinikmati oleh masyarakat yang non-ASN tadi hampir tidak ada. Dan saya kira ini akan sangat merugikan ya kalau kita bicaranya efisiensi dari sisi itu. Makanya kita akan saya kira perlu melihat ini diambil dari mana. Kalau diambilnya dari uang rapat ASN misalkan, atau perjalanan-perjalanan luar negeri ASN yang tidak diperlukan, atau rombongan-rombongan keluarga dari ASN atau pengawal-pengawal ASN yang tidak diperlukan, saya kira publik akan sangat setuju sekali. Tapi saya takutkan karena ini hanya bicaranya gelondongan seperti tadi 20 triliun di bulan Januari ini, saya khawatir jangan-jangan yang dipangkas adalah anggaran-anggaran produktif, begitu loh Mbak Nisa. Oke, nah selain kita berbicara soal pemotongan anggaran terhadap Kementerian PU begitu yang sangat besar sekali, cukup signifikan, juga kalau kita tadi sempat menyinggung juga Pak Ahmad terkait dengan dana desa begitu, ini juga disebutkan bahwa dana desa ini akan dipangkas 2T begitu. Pembangunan, sedangkan untuk pembangunan desa kan kita juga masih menjadi fokus Pak Ahmad. Apakah kemudian ini bisa menjadi ada indikasi resiko ketimpangan dari desa sendiri Pak Ahmad? Dana desa itu sebenarnya sudah ada aturannya bahwa akan digunakan berdasarkan musyawarah di desa itu. Jadi artinya pengeluarannya itu sudah melalui mekanisme yang sangat demokratis sekali. Kebutuhan apa yang sangat diperlukan oleh desa itulah yang dianggarkan. Makanya melibatkan musyawarah desa. Nah, kalau kemudian anggaran desa itu dipotong, saya kira masyarakat desa tentunya tidak begitu happy ya, dan mereka kehilangan rencana untuk meningkatkan pembangunan ataupun kesejahteraan di desanya. Nah, ini yang saya kira perlu diantisipasi ya, karena masyarakat desa ini sebenarnya adalah tulang punggungnya dari perekonomian di daerah kabupaten atau provinsi sekitarnya. Kalau kemudian kita gagal ya mesejahterakan desa, memperkuat daya tahan masyarakat desa, ekonomi desa, karena hanya dikurangin anggarannya, berarti sebenarnya kita sedang mengguncang ya kestabilan negara dalam arti perekonomiannya begitu. Nah, ini saya ingin ingatkan bahwa yang sifatnya adalah anggaran yang sebetulnya buat desa itu kecil ya, tetapi bermanfaat buat mereka karena di situ ada partisipasi publik di situ. Saya kira janganlah dikurangi. Lebih baik dikuranginya itu dari belanja pegawai yang menyelenggarakan kegiatan layanan publik yang jauh lebih besar. Misalkan ketika kita bicara angka stunting, ingin anggaran untuk stunting, itu kan banyak ya, 80% itu ternyata digunakan untuk anggaran rapat dan perjalanan.
Nah, itu bisa dilakukan efisiensi. Kemudian ditambah untuk anggaran pemberantasan stuntingnya. Saya kira begitu harusnya polanya ya, Anissa. Oke, baik. Masih banyak catatan dan juga tentunya perlu dikaji lagi begitu, dan kita harapkan tentunya dari efisiensi anggaran ini benar-benar bisa berdampak signifikan kepada masyarakat begitu, yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto ini adalah program-program pro rakyat. Terima kasih kalau begitu atas pandangan yang sangat tajamnya Pak Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Selamat sore dan salam sehat selalu.